Mereka semua masuk ke dalam rumah setelah Sian sukses membuat wajah Ben memerah dengan tebakan soal perasaan sayang untuk Yana. Talia diminta duduk di sofa yang ada di rumah tengah rumah tersebut Yana. Yana ingin memberi penjelasan pada Talia mengenai alasan dibalik mengapa dirinya meminta Talia dan anak-anaknya untuk berada di dekat Yana. Namun sebelum Yana sempat mengatakan apapun, Talia telah lebih dulu menceritakan sesuatu kepada Yana menggunakan bahasa isyarat seperti biasanya. Roni sambil menggendong salah satu anaknya memperhatikan apa yang Talia ceritakan kepada Yana saat itu. "Pak, kalau tidak keberatan, tolonglah terjemahkan untuk kami mengenai apa yang tengah Kak Lia ceritakan pada Kak Yana. Kami serius belum terlalu bisa memahami bahasa isyarat. Kami masih belajar," pinta Lili dengan jujur. Roni jelas lupa akan hal tersebut. Ia berusaha menahan tawa ketika tahu bahwa Lili yang lainnya ingin sekali tahu pembicaraan antara Yana dan Talia. "Maaf, aku lupa kalau tidak semua orang bisa memahami bahasa isyarat seperti diriku dan Yana," ucap Roni, terlihat sedikit menyesal. "Jadi intinya, istriku sedang menceritakan pada Yana bahwa tadi pagi dirinya sempat melihat sosok seorang yang seperti sedang memperhatikan dia dari belakang seberang jalan. Tapi ketika dia terbalik, sosok yang dilihatnya mendadak menghilang dan tidak lagi berada pada tempat di mana dia melihat sekilas. Hal itu terjadi sesaat setelah aku berangkat kerja," jelasnya. Linda dan Manda pun langsung berlonjak dari sofa yang mereka duduki, lalu mendekat pada Talia, bahkan rela duduk di atas permadani. "Kakak lihat sosok itu juga. Dia mendadak hilang kalau kita tidak sengaja menoleh berapa detik kan?" tanya Lili. "Iya, sosok itu benar-benar menghilang hanya dalam beberapa detik ketika ingin melihatnya lebih jelas," tambah Manda. Talia pun menanggapi hal itu dengan anggukan serta kembali berbicara menggunakan bahasa isyarat. Talia bilang itu benar. Apa yang dilihat tampaknya sama persis dengan Talia lihat. Hanya saja kita sama-sama tidak bisa memastikan apakah sosok itu adalah perempuan atau laki-laki. Karena kita melihatnya hanya sekilas dari kejauhan, ujar Yana membantu menerjemahkan apa yang Talia katakan. "Aku melihatnya dengan jelas kok," sanggah Manda. Talia, Yana, dan Lili kini menatap ke arah Manda dengan serius. Bahkan Ben, Sian, dan Roni kini mulai menganggap pembicaraan itu adalah hal yang serius usai mendengar apa yang Manda katakan. "Aku lihat wajahnya dengan jelas. Sosok itu adalah seorang laki-laki dan lumayan sudah berumur tampaknya. Hampir seumuran ayah, kurang lebih sekitar itulah usianya jika dilihat dari raut wajahnya tadi," jelas Manda. Lili melipat kedua tangannya di depan dada sambil mengenyitkan keningnya. "Bagaimana bisa kakak melihat sosoknya? Aku saja sempat melihat kalau sosok itu memiliki bayangan akibat terkena sinar matahari pun tidak berkesempatan sama sekali untuk melihat wajahnya. Aku hanya ingin berkedip, lalu dia mendadak menghilang. Lalu kok bisa kakak melihat wajahnya dengan jelas?" protes Lili. Manda memutar kedua bola matanya dengan sangat terang-terangan usai mendengar protes yang Lili layangkan kepadanya. "Kamu, Kak Talia, dan Kak Yana melihat sosok itu dari kejauhan kan? Sementara aku melihat sosok itu persis di belakang kaca mobilnya Kak Tikali. Benar-benar tepat di belakang kaca mobil ketika aku menoleh ke belakang untuk melihat Kak Yana."
Wajahnya itu hampir menempel di kaca belakang ketika aku menoleh tadi. Makanya aku sempat istighfar keras sekali karena sangat kaget, dan bahkan aku lompat dari kursiku ke arah dashboard. Hanya yang gitu. Seperti yang kamu, Kak Yana, dan Kak Talia alami. Waktu aku berkedip, sosok itu mendadak hilang dan tidak kulihat lagi. Apalagi setelah itu Kak Yana membuat batas menggunakan kekuatannya. Jelas sosok itu tidak akan berani mendekat lagi. Tapi aku yang serius 100%, sosok itu memang laki-laki dan dia menatap ke arah Kak Yana, seakan Kak Yana adalah targetnya. Jelas Manda teramat sangat detail. Semua orang terdiam ketika mendengarkan penjelasan itu. Tika jelas tidak akan menyanggakan apa yang Manda katakan. Penglihatan Manda adalah paling tajam jika dibandingkan dengan penglihatan Yana ataupun Lili. Sejak kecil Manda belum pernah sama sekali salah lihat ketika dia memperhatikan sesuatu. Maka dari itulah Tika sama sekali tidak bersuara ketika Lili dan Manda berdebat. Masa sih? Aku benar-benar sangsi atas apa yang kakak katakan kali ini. Masalahnya di sini ada 4 orang yang melihat sosok itu, termasuk kakak. Dan hanya kakak yang melihat wajahnya dengan jelas. Sulit bagiku untuk percaya kalau kakak bisa melihatnya, padahal kejadian itu terjadi hanya sekilas. Lili terlihat benar-benar tidak bisa mempercayai yang Manda katakan. Li, mana mungkin aku berbohong? Untuk hal-hal sepenting itu, kamu kenal siapa aku dan bagaimana sifatku. Berbohong adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lakukan. Lagi pula, untuk apa aku berbohong mengenai hal seperti itu? Menurutmu, aku ingin cari perhatian? Kalau punya iya, aku mau cari perhatian. Suamiku sedang tidak ada di sini, dan aku tidak butuh perhatian dari orang lain selain dia. Manda kini terlihat sebal kepada Lili. Tapi Kak Manda, masalahnya adalah begini saja. Tika langsung angkat bicara untuk menengahi perdebatan itu. Semua mata kini menatap ke arah Tika dengan kompak. Manda dan Lili pun benar-benar berhenti berdebat dalam sekejap ketika mendengar suara Tika. Tika terlihat sangat tenang saat itu dan sama sekali tidak menunjukkan emosi padanya, padahal Manda dan Lili baru saja berdebat keras di hadapannya. Kalau memang Manda benar-benar melihat sosok dengan jelas wajah dari sosok misterius itu, maka sebaiknya kita meminta Manda untuk membuat sketsa wajahnya. Kalian berdua, maksudku Yana dan Lili, jelas tahu betul kalau Manda memang ahlinya membuat sketsa wajah seseorang. Penglihatannya sangat tajam dan itu bukan hal yang baru kita ketahui. Sehingga untuk membuktikan kebenaran yang dia katakan, mari kita biarkan dia membuat sketsa dari sosok-sosok misterius yang dia lihat, sarannya. Ya, aku setuju, tanggap Yana dengan cepat. Lili dan Talia kini menatap ke arah Yana yang ternyata saat di tengah menatap ke arah Manda. Buat sketsanya, Dik. Buat dengan sangat jelas agar aku bisa melihat seterang aku melihat sebuah cahaya. Apa yang ada di dalam ingatanmu itu tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Jadi sekarang saatnya kamu tuangkan ingatanmu itu ke dalam sebuah gambar agar kami semua bisa melihatnya. Pinta Yana seakan ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh wanita itu. Manda pun akhirnya mengangguk untuk memberi tanda pada Yana bahwa dirinya akan membuat sketsa wajah laki-laki misterius yang tadi dilihatnya. Manda segera pergi dari ruang tengah menuju ke kamarnya, sementara Yana kini kembali menatap ke arah Talia, hendak memberikan penjelasan tentang mengapa Talia dan anak-anak harus diungsikan
di rumah itu untuk sementara waktu. Yana menggenggam tangan Thalia dan menatapnya seperti dulu saat mereka masih kanak-kanak. Thalia kembali menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya pada Yana. "Istriku bertanya, sebenarnya ada apa?" ujar Roni. Yana terlihat menghela nafasnya selama beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan Thalia. "Kamu pasti sudah dengar dari suamiku bahwa kami sedang menangani kasus yang berhubungan dengan ritual tumbal jual jiwa," ujar Yana. Thalia menganggukkan kepalanya bertanda bahwa dirinya memang sudah tahu mengenai hal itu dari Roni. "Jadi, kamu jelas tahu beberapa sensitifnya perkara yang aku hadapi saat ini. Aku kembali melihat hal yang kurasa saat ini." Yana terdiam selama beberapa saat sambil mencoba menahan perasaannya yang bergejolak. "Saat masih kecil, aku kembali melihat yang terjadi di masa lalu ketika mencoba menyelami pikiran anak yang menjadi korban. Aku kembali teringat tentang bagaimana Ismi ditumbalkan oleh laki-laki jahat itu." Kedua mata Yana berkaca-kaca, namun wanita itu tetap berusaha untuk menutupinya dan bertahan agar tidak menangis. Thalia segera memeluk Yana dan berusaha menghiburnya agar tidak kembali teringat dengan apa yang mereka lakukan dilihat di masa lalu. Seperti yang sudah Thalia duga, Yana memang tidak akan pernah bisa melupakan kejadian buruk itu meski sudah bertahun-tahun berlalu. "Aku menyesalinya, Lia. Aku menyesal karena tidak tahu lebih awal. Seharusnya aku sudah curiga ketika merasakan hal tidak beres saat berada di dekat laki-laki itu. Seharusnya aku tahu agar aku bisa menyelamatkan Ismi. Dia masih terlalu kecil, ya. Dia masih terlalu kecil," ungkap Yana. Pertahankan Yana akhirnya benar-benar runtuh dalam sekejap ketika melihat membahas mengenai masa lalu. Air mata itunya adanya Ben dan bahkan tidak bisa membayangkan betapa menyakitkan hal yang Yana hadapi. Ben sama sekali tidak ingin menghentikan Yana menumpahkan perasaannya. Ben sadar bahwa mungkin hal itu akan membuat Yana merasa jauh lebih baik. Setelah selama ini hanya berusaha memendamnya sendirian tanpa mengungkapkan kepada siapapun. Dan hari ini aku melihat proses ritual itu lagi, Lia. Aku melihatnya dengan jelas melalui pikiran anak kecil yang masih koma di rumah sakit. Pada saat yang sama, aku mendapat firasat tentang kamu dan anak-anakmu. Saat firasat itu datang, entah kenapa perasaanku langsung mendadak tidak enak. Seakan kamu dan aku memang ada terkait dalam perkara satu ini, seperti di masa lalu. Jelas, Yana. Maka dari itulah aku memutuskan untuk menempatkan kamu dan anak-anakmu di sini sementara waktu. Karena jika pada akhirnya kita akan sama-sama terhubung dengan perkara ritual tumbal jual jiwa untuk yang kedua kalinya. Aku ingin kamu tidak berada jauh dariku agar aku bisa memberimu perlindungan yang sama seperti yang kuberikan bertahun-tahun lalu. Thalia melepaskan pelukannya dari tubuh Yana dan menatap seraya tersenyum sedih. Wanita itu kembali berbicara dengan bahasa isyarat. Dan kali ini tampaknya Thalia berbicara dengan penuh penekanan dalam setiap kalimatnya. "Istriku bilang, kamu masih sama saja dengan dirimu yang ada di masa lalu. Kamu tidak pernah peduli dengan dirimu sendiri dan lebih memilih peduli terhadap orang lain. Kamu tahu, Yana, aku sangat benci pada sifatmu yang satu ini. Kamu baik terhadap orang lain, tapi kamu jahat pada dirimu sendiri. Sekarang jawab pertanyaanku. Kapan kamu akan membahagiakan dirimu sendiri? Kapan kamu akan memperhatikan dirimu sendiri? Kamu punya
kamu sudah punya suami, dan bahkan kamu sedang mengandung calon anakmu. Kalau kamu terus bersikap jahat terhadap dirimu sendiri, maka tidak ada gunanya kamu menyelamatkan aku serta anak-anak panti asuhan yang tersisa waktu itu. Kamu membebaskan kami, tapi kamu malah mengurung dirimu sendiri di dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya. Roni diam selama berapa saat. Itulah yang istriku ungkapkan kepada Yana. Xian kini menatap ke arah Thalia. Permisi, tegur Xian kepada Thalia. Thalia pun menatap ke arah Xian setelah mendengar teguran itu. Xian terlihat tersenyum dan tenang. Begini Yana, sama sekali tidak bersikap jahat terhadap dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin membuat ibunya kecewa, ujar Xian. Thalia kembali bertanya dengan bahasa isyarat. Istriku bertanya padamu, apa maksudnya hal itu? Roni menyampaikan kepada Xian. Xian menatap ke Ratika selama berapa saat. Seakan tengah meminta persetujuan, Tika pun mengangguk pelan, memberi lampu hijau pada suaminya agar bisa bercerita pada Thalia mengenai Yana. Ben juga tampak menunggu-nunggu mengenai apa yang Xian katakan. Ibunya Yana, yaitu Nyonya Larasati Harmoko, dulu juga memiliki kelebihan seperti yang Yana miliki. Tapi pada suatu saat, ibunya Yana memutuskan untuk menutupi kelebihan tersebut setelah tahu bahwa Yana mewarisi yang beliau miliki. Karena hal itulah, Yana jadi sering mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya sendiri. Sejujurnya, Yana merasa tertekan akan itu. Ibunya sering berkata padanya, jangan pernah mengecewakan ibu dalam hal dan keadaan apapun. Karena jika kamu mengecewakan ibu, maka ibu tidak punya pilihan lain selain membuka kembali kelebihan yang ibu miliki. Dan itu artinya kamu telah membawakan beban baru untuk ibu. Dengan kalimat itu, Yana akhirnya terus berusaha patuh dan berusaha untuk tidak gagal paham dalam melakukan semua hal. Dia tertekan, tapi dia juga tidak mau mengakui itu. Padahal kami semua sudah tahu mengenai perasaannya yang sangat menderita. Jelas Xian. Dari mana kamu tahu kalau ibu mertuaku kita tidak ingin Yana membuatnya kecewa dan selalu mengancam akan membuka kembali kelebihannya jika Yana membuatnya kecewa? Tanya Ben kepada Xian. Ben, apa kamu ingat saat Yana berbaring tak berdaya akibat ulah Sasmita Rusdiharjo? Apa kamu ingat mengenai apa yang dikatakan oleh ibu mertua kita ketika semua orang sedang menangis karena takut Yana tidak akan bisa diselamatkan? Xian bertanya balik dengan sangat tenang. Ben tampak berusaha keras mengingat kejadian pada saat itu. Saat itu, ibu mertua kita mengatakan dengan sangat jelas kepada ibumu, seharusnya aku tidak meminta agar kelebihanku ditutup dan diredam. Seharusnya aku tidak egois dan tidak merasa ingin bebas dari tugas. Jika saja kelebihanku masih terbuka, hal ini tidak akan terjadi. Naya tidak akan terancam dan Yana tidak perlu dikorbankan. Aku benar-benar egois di masa lalu, Rin, hingga akhirnya anak-anakku harus menanggung segalanya. Kalimat itu bukan bentuk penyesalan yang sebenarnya, Ben. Itu adalah ungkapan kekecewaannya terhadap Yana yang dianggap tidak mampu menemukan sumber masalah sejak kecil. Air mata yang dia tunjukkan hanya pelengkap semata. Dan yang tahu semua itu bukanlah hanyalah aku, tapi juga anak-anaknya yang termasuk istriku. Jawab Xian atas pertanyaan yang Ben ajukan. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Jual Jiwa. Ditunggu part selanjutnya.